Tonton video ini, kamu pasti akan mencapai impianmu. Walaupun belum mencapai, paling nggak kamu akan lebih dekat sama impianmu. Kenalin, aku Aldo Adela, seorang entertainer dan educator. Dan di channel Kata Aldo ini, aku bakal sharing banyak hal tentang self-development, pengembangan diri, dan hal-hal yang semoga bisa bikin kamu jadi lebih baik. Dan di video kali ini, kita bakal ngomongin tentang mimpi. Mungkin kalau ngomongin soal mimpi, itu banyak banget educator ataupun motivator yang ngomong mimpi setinggi-tingginya, mimpi yang besar. Tapi kebanyakan mereka lupa jelasin bahwa beda banget antara mimpi dan angan-angan. Nah, kamu udah tahu belum? Bedanya mimpi dan angan-angan. Kalau udah, coba kamu tulis dulu. Aku kasih waktu berapa detik ya? 5 detik lah. Kamu tulis dulu bedanya apa. Habis gini kita bahas ya. 5 detik. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, udah tulis ya. Jadi bedanya mimpi dan angan-angan. Kalau angan-angan itu kamu sekedar pengen sesuatu, tapi kamu nggak sadar, kamu nggak tahu apa hal yang harus kamu lakuin, apa hal yang harus kamu korbanin untuk mencapai keinginanmu itu. Sebaliknya, kalau mimpi itu kamu dengan sadar, kamu target sesuatu, kamu pengen sesuatu, tapi kamu tahu bahwa ada proses yang harus kamu lalui, ada pengorbanan yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu itu. Jadi orang itu ngomongnya, aku mimpi pengen punya rumah mewah, aku mimpi pengen punya mobil keren, aku mimpi pengen punya deposito segini, aku mimpi punya pasangan seperti ini, aku mimpi pengen traveling ini. Itu mimpi atau angan-angan? Kamu pun sama kan, pasti punya. Coba apa yang kamu pengen. Nah, hal-hal yang kamu pengen itu sekedar angan-angan, kamu pengen doang, kamu nggak berusaha untuk mencapai hal itu, atau itu sebuah keharusan untuk kamu mencapainya. Kalau kamu sudah di tahap itu sebuah keharusan untuk mencapainya, kamu tahu harga yang harus kamu bayar untuk mencapai hal itu mimpi. Kalau sekedar pengen, ya itu angan-angan. Jadi kalau angan-angan itu ciri-cirinya kalau ditanya, itu harus tercapai nggak? Ya, semoga sih. Kalau nggak tercapai gimana? Nggak apa-apa. Nah, itu angan-angan. Tapi kalau mimpi, kita akan berusaha terus mencapai hal itu. Contohnya nih, dulu itu aku orang yang bener-bener dari nol ke sekolah aja jalan kaki sekitar 3 sampai 4 kilometer aku jalan kaki. Jadi aku pengen banget, yang pertama aku pengen banget punya motor sendiri, punya mobil sendiri. Nah, aku tercapai tuh ke situ. Apa yang harus aku lakuin untuk mencapai hal itu? Banyak. Tapi detailnya kita bahas di video ini ya. Gimana sih cara biar kamu itu bisa punya planning yang benar, path yang benar untuk mencapai mimpimu. Jadi ya proses ya. Jadi yang pertama harus kamu sadar itu kamu pengen sesuatu. Kayak di video sebelumnya aku nunjukin kamu dream book. Aku pengen sebuah hal di tahun 2020. Belum tentu tahun 2020 aku dapat, tapi akhirnya list-list yang ada di buku itu kecentang semua loh. Hampir lah, 70-80%. Masih ada sisa-sisa yang belum kecentang dan diusahain. Mungkin ada yang 2020 tercapainya 2021, 2020 tercapainya 2024 ini. Ada, atau malah lebih cepat juga bisa. Jadi ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi kamu jangan terlalu idealis bahwa waktunya harus pas. Kalau orang bilang kan waktu manusia beda sama waktu Tuhan kan. Yaitu yang penting tercapai dan kalau kamu tulis tercentang. Jadi step pertama seperti di video sebelumnya kan, oh belum sih aku belum buat video itu. Yang harus kamu lakuin, kamu tahu dulu apa hal yang benar-benar menjadi mimpimu. Kamu tulislah. Kamu boleh buat dream book. Nantilah next video kita bahas gimana sih bikin dream book. Nah setelah itu kamu harus pakai teknik mimpi itu harus smart. SMART. Tahu kan smart? Bukan smart pinter, tapi smart ini singkatan. Jadi bukan mimpi harus pinter, tapi ketika kamu bermimpi, kamu harus terapkan SMART. SMART. Yang pertama itu spesifik. Nah ini aku udah catat nih di sini. Kita nggak akan bahas terlalu panjang ya. Jadi spesifik itu mimpi kamu harus jelas. Bukan cuma aku pengen mobil, tapi aku pengen mobil apa, warnanya apa, harganya berapa, itu ngaruh. Kalau kamu cuma sekedar aku pengen mobil keren, angan-angan biasanya. Tapi ketika kamu punya hal yang jelas, kamu pengen kayak pengen punya mobil apa, kamu tahu spesifikasinya gimana, kamu tahu feels naik mobil itu gimana, spesifik, S-nya paling penting, spesifik. Kamu bakal punya feels yang mendorong kamu, ngedrive kamu untuk meraih hal itu. Semakin spesifik, kamu akan semakin terpacu untuk meraih hal itu. Contohnya nih, kalau kamu ngomongin spesifik selain mobil, aku pengen kaya. Gak spesifik itu. Karena definisi kaya tiap orang berbeda. Mungkin kamu bisa bikin lebih spesifik dengan aku pengen punya deposito senilai 10 miliar. Itu
Yang pertama itu harus spesifik. Semakin spesifik, kamu akan semakin tajam mengarah ke mimpimu itu. Yang kedua, measurable atau terukur. Pengen lebih sukses, kamu ukur deh kemajuanmu itu seberapa. Jadi kamu harus nambah pelanggan baru berapa setiap bulan, atau kalau kamu pengen mobil, kamu harus setiap bulan bisa nabung berapa. Itu salah satu contohnya seperti itu, harus bisa diukur. Mimpimu yang spesifik itu nggak bisa diukur, akan susah banget tracking apakah kamu berada di jalur yang tepat untuk mencapai mimpi itu atau kamu udah keluar jalur. Setelah terukur atau measurable, A-nya apa? A-nya itu achievable atau bisa dicapai. Jadi kalau ngomongin sebuah mimpi, itu ada orang bermimpi besar, bermimpi tinggi itu nggak apa-apa. Tapi kan ada pepatah, jangan mimpi terlalu tinggi, kalau jatuh itu sakit. Itu benar. Karena dengan kita bermimpi terlalu tinggi, apalagi yang nggak spesifik, ketika kita gagal dapet itu, kita malah jadi down. Nah, ini harus jadi salah satu pertimbangan. Mimpi itu kamu bagi, ada mimpi pendek, mimpi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangan langsung kamu menarget mimpi jangka panjang, karena kalau kamu langsung menarget mimpi jangka panjang, itu kamu bakalan stres, karena susah loh. Jadi kalau kamu dari nol nih dapat 100 juta pertama, atau dapat 1 miliar pertama, itu takes time. Bisa nggak setahun? Bisa, tapi susah. Kamu harus realistis. Jadi kalau mungkin kamu pengen nih, kamu seseorang yang masih nol, belum punya penghasilan, kamu pengen meraih 1 miliar pertama. Terlalu berat kalau kamu menarget 1 miliar, itu nggak achievable. Kamu cari dulu yang achievable. Seperti apa? Dapatkan 100.000 pertama. Kamu pecah telur dulu istilahnya. Kalau kamu bisa pecah telur 100.000 pertama, berikutnya 1 juta pertama, 10 juta pertama, 100 juta pertama, baru 1 miliar pertama. 1 miliar akan terlihat lebih achievable, lebih mungkin dicapai karena kamu sudah achieve milestone-milestone yang ada di bawahnya. Jadi kalau kamu pengen nih jualan barang, target spesifik nih, aku harus jualan barang 10.000 piece. Ya berat, kalau kamu langsung target 10.000 piece, kamu bakal bingung jualnya gimana, natanya gimana. Ya kamu harus cari yang achievable dulu, kamu harus pecah telur dulu, jual satu dulu. Dengan kamu tahu cara jual satu, kamu bisa ulangi ke jual 10. Setelah bisa jual 10, kamu bisa ulangi jual 100.000 sampai akhirnya bisa jual 10.000. Itu achievable. R-nya relevan, jadi pastikan mimpi yang pengen kamu capai itu relevan dan sejalan dengan nilai-nilai hidupmu. Jangan sampai kamu terjebak di mimpi orang lain. Kesalahan banyak orang adalah mereka menggunakan impian orang lain sebagai impian mereka. Jadi uang itu bukan segalanya ya, aku setuju banget, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kadang ada orang loh yang bukannya impian terbesarnya itu bukan pengen kaya, tapi impian terbesarnya itu pengen bersama keluarga tercinta. Tapi walaupun pengen bersama keluarga tercinta, uang itu menjadi alat untuk dia bisa punya kebebasan waktu dan bisa membiayai, membahagiakan keluarganya. Jadi harus tahu bahwa mimpinya bukan cari uang. Kalau mimpinya nggak relevan, dia nggak tahu ultimate goalsnya dia adalah pengen bareng keluarga tercinta, dia bakal burn out, dia bakal stres cari duit. Kan pengen cari duit, dipikir mimpinya ikutan mimpi orang-orang, pengen sukses, pengen punya rumah gedongan, pengen punya mobil sport, padahal dia nggak pengen itu. Jadi kamu cari tahu dulu mimpimu apakah sudah relevan sama kamu. Kalau sampai enggak, dalam perjalanan menuju mimpi itu bukannya semangat, bukannya makin antusias untuk ngejar mimpi itu, tapi kamu malah bisa burn out, bisa stres dalam ngejar mimpi itu kalau nggak relevan. SMART, T-nya itu adalah time bound, punya jangka waktu. Setelah kamu punya mimpi yang spesifik, kamu tahu dengan jelas kamu pengen apa, detail banget. Kamu udah dapet feels-nya, gimana kalau kamu dapetin mimpi itu. Setelah itu measurable, kamu udah bisa ukur progres kamu untuk mencapai mimpi itu seperti apa. Dan kamu udah memastikan bahwa mimpi itu relevan dengan nilai hidup kamu, keinginan kamu dalam hidup. Terakhir, kamu harus punya time bound. Kamu punya waktu, jangka waktu, limit kapan mimpi itu harus tercapai. Karena kamu kalau nggak punya limit, itu akan bikin kamu tidak punya tujuan yang jelas. Kalau kamu cuma saya ingin kuliah, dengan saya ingin jadi sarjana 4 tahun lagi. Beda kan? Karena dengan kamu ada waktu, ada tenggat waktu yang sebagai pembatas, sebagai deadline, mulai dari effort kamu, pola pikir kamu akan berbeda jika kamu tidak punya tenggat waktu sebagai deadline. Nah, jadi pastiin ya, mimpi kamu itu smart, punya hal-hal yang udah aku sebutin di video ini. Dan kita boleh ngobrol di kolom komen kalau kamu udah punya mimpi. Coba kamu tulisin smartnya. Spesifik, measurable, terukur, achievable, bisa diraih, R, relevan, dan T, time bound, punya jangka waktu. Kamu coba tulis nih, mimpiku ini dengan spesifik, dengan
measurable-nya seperti apa, achievable-nya seperti apa, relevan nggak sama nilai kamu, dan deadline-nya kapan. Kamu coba tulis di kolom komen. Sekali lagi aku minta maaf kalau ada yang kurang. Ini aku sedang belajar untuk ngomong di YouTube. Aku memang bisa ngomong di video pendek ataupun offline, tapi kalau ngomong di YouTube ini aku butuh belajar baru. Ini aku juga improve myself. Kalau ada yang masukan boleh, mau dihujat juga boleh. Aku sudah siap menerima itu sebagai masukan buat aku. Coba, tapi kalau mau sharing-sharing juga boleh di kolom komentar, aku bakal jawab semampuku. So, thanks udah nonton semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.